Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di konten coba-coba. Kalau error, ya coba lagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu Data Definition Language. Nah, kita lanjutkan pengertian dari Data Definition Language, yaitu merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. DDL sendiri itu mempunyai beberapa perintah. Yang pertama ada create, fungsinya untuk membuat database, juga untuk membuat tabel. Kemudian ada perintah alter, fungsinya untuk mengedit pada tabel, di mana jika dia digabung dengan add, fungsinya untuk menambah field atau untuk menambah primary key pada tabel. Kalau digabung dengan drop atau alter drop, fungsinya untuk menghapus field atau menghapus primary key pada tabel. Kemudian ada perintah rename, fungsinya untuk mengubah nama pada tabel. Yang terakhir, perintah drop, fungsinya untuk menghapus database atau juga menghapus tabel. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan latihan praktikum mengenai DDL atau Data Definition Language. Yang pertama, kita harus masuk ke MariaDB. Untuk itu, kita aktifkan dulu XAMPP-nya, kemudian kita buka command prompt. Nah, di command prompt kita masuk dulu ke MariaDB-nya. Oh, error ternyata kurang. Ya udah, kalau gitu kita coba lagi. Oke, berhasil masuk ke MariaDB. Kemudian yang perintah berikutnya yaitu buat dua buah database masing-masing dengan nama komik coba 1 dan komik coba lagi. Nah, untuk perintah membuat sebuah database itu kita gunakan perintah create. Kita gunakan perintah create. Kemudian database, nama databasenya komik underscore coba 1. Kemudian berikutnya tinggal kita ke atas coba lagi yang kedua ya. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang perintah ketiga, tampilkan seluruh daftar database yang ada. Ya udah, tinggal show data basis. Maka akan muncullah tabel database yang sudah kita buat, komik coba 1, komik coba lagi. Kemudian yang perintah keempat, hapus database. Nah, untuk menghapus database itu menggunakan perintah drop. Yaitu perintah drop, kita sebutkan nama databasenya, yaitu drop database komik underscore coba lagi. Lagu pula. Oke, berhasil. Kemudian yang kelima, perintahnya adalah mengaktifkan database komik coba 1. Nah, untuk mengaktifkan database itu menggunakan perintah use spasi nama databasenya coba 1. Oke, berhasil. Kalau sudah database change, artinya kita sudah berhasil mengaktifkan database tersebut. Kemudian yang keenam, tampilkan daftar tabel. Nah, untuk menampilkan daftar tabel itu menggunakan perintah show tables. Nah, di sini kenapa empty set? Karena ya tabelnya belum kita buat, makanya dia
empty atau kosong. Nah, di sini nomor 7 kita disuruh membuat 3 buah tabel. Yang pertama ada tabel anggota. Kita akan buat dengan jumlah fieldnya ada 5, tipe datanya, size, kemudian di keterangan ada primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah kunci utama dari suatu tabel, bersifat unik dan tidak boleh ada isi record yang sama. Nah, contohnya paling gampang primary key ini seperti NIM kalian masing-masing. Tiap mahasiswa pasti punya NIM yang berbeda. Walaupun punya nama yang sama, tetapi karena punya NIM yang berbeda dan unik, itu menjadi primary key. Seperti itu. Kemudian saat membuat suatu tabel, field-field yang ada itu dapat diberikan nilai not null. Artinya dia nggak boleh kosong, walaupun secara default dia nilainya null atau boleh kosong. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, kalau gitu kita buat tabel yang pertama, yaitu tabel anggota. Sama, untuk membuat tabel menggunakan perintah create, kemudian nama tabelnya, create tabel anggota. Kemudian field yang pertama ID anggota, tipe data char, size-nya 4, kemudian not null. Nah, di sini saya langsung tambahkan primary key supaya dia menjadi primary key. Walaupun agak berbeda dengan yang ada di modul, nggak masalah, sama saja. Ini anggap saja adalah cara kedua supaya kalian punya jalan yang alternatif ya untuk mengerjakan. Kemudian field nama, tipe data varchar, size-nya 20, kemudian alamat, tipe data varchar juga, size-nya 30, kemudian nomor telepon varchar, size-nya 15. Nah, yang terakhir adalah tanggal lahir, tipe datanya date. Nah, karena terakhir tutup kurung, kemudian titik koma. Oke, sudah berhasil tabel yang pertama, tabel anggota. Kemudian kita lanjutkan, itu tabel kedua, namanya komik. Field name-nya ada 5, tipe data, size, dan ada primary key pada ID komik. Begitu kita buat dengan perintah yang sama, perintah create table. Nah, ini harus diperhatikan ya, biasanya mahasiswa suka salah ketik, jadinya tabel bukan table, beda ya. Komik, kemudian primary key-nya ID komik, tipe data char, size-nya 5. Kemudian di sini dia kita bikin boleh kosong atau null ya, tetapi kita tambahkan primary key. Kemudian nama, judul, varchar, size-nya 25, kemudian pengarang, varchar juga, size-nya 30. Field berikutnya tahun terbit, tipe data year, kemudian jenis komik, field terakhir, tipe data varchar, size-nya 15, tutup kurung, titik koma.
Oke. Kemudian tabel terakhir adalah tabel pinjam. Fieldnya ada 4. Kemudian dia tidak ada primary key ya. Kita buat create table pinjam. Yang pertama nomor underscore pinjam, tipe data integer 4, kemudian ID anggota char 4, ID commit tipe data char size 5, dan terakhir jumlah integer size-nya 2. Oke, berhasil kita buat 3 buah tabel. Selanjutnya nomor 8, tampilkan daftar tabel. Ya udah, tinggal kita show tables lagi. Oke, nomor 9, buka struktur tabel. Oke, yang pertama buka struktur tabel anggota. Nah, di tabel anggota di sini muncul field. Nama fieldnya apa saja, tipe datanya beserta size dari karakternya. Kemudian null, di sini no, kenapa? Ya karena tadi kita buat ID anggota not null, makanya dia no. Yang lainnya yes, artinya boleh null. Kemudian ID anggota di sini ada pre ini artinya adalah primary key, seperti itu ya. Kemudian kita dash lagi komik. Di komik fieldnya juga ada muncul 5, dan di ID komik juga ada primary key. Yang terakhir dash pinjam. Nah, di pinjam juga muncul fieldnya ada 4, tapi di sini tidak ada key-nya ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor 10, yaitu menghapus primary key pada tabel anggota. Nah, untuk menghapus primary key kita gunakan perintah alter digabung dengan drop. Alter, kemudian nama tabelnya anggota, baru perintah dropnya yang mau dihapus apa? Primary key. Nah, setelah itu baru kita coba lihat hasilnya dash anggota. Nah, di sini yang tadinya ID anggota ada pre-nya atau primary key sekarang sudah hilang dengan perintah alter drop. Kemudian nomor 11, buat field baru pada tabel anggota yaitu tanggal daftar dengan tipe date. Nah, di sini untuk menambah kita menggunakan perintah alter add. Jadi alter tabel anggota, kemudian add atau tambahkan tanggal daftar dengan tipe data date. Oke, kemudian kita dash lagi. Nah, maka di sini akan muncul tanggal daftar. Sip, nomor 12, ubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Nah, untuk mengubah nama itu kita menggunakan rename. Kemudian nama tabelnya anggota itu nama tabel yang baru. Oke, baru kita kita show tabel untuk melihat perubahannya. Maka tabelnya sudah berubah menjadi anggota warnet. Kemudian
Nomor 13, buat field baru pada tabel komik, yaitu status dengan tipe varchar size-nya 10. Nah, caranya sama dengan nomor 11 ya, menggunakan alter add. Sini alter tabel komik, kemudian add status varchar, tipe datanya size-nya 10. Oke, kemudian kita dash komik untuk melihat hasilnya. Nah, maka akan ada field yang baru ya. Kemudian nomor 14, lihat struktur tabel pinjam. Ya udah, dash pinjam. Selanjutnya nomor 15, beri primary key pada field nomor pinjam. Nah, di sini nomor pinjam belum ada primary key ya. Jadi kita tambah dengan perintah alter add. Alter tabel pinjam, kemudian add primary key, di mana yaitu fieldnya nomor pinjam. Oke, selanjutnya kita dash pinjam. Nah, maka di sini yang tadinya tidak ada primary key sekarang sudah ada. Kemudian nomor 17, ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Nah, kita rename lagi. Rename tabel pinjam to transaksi. Kemudian show tables untuk melihat perubahannya. Oke, sudah berubah ya menjadi transaksi. Kemudian nomor berikutnya, nomor 18, buat primary key pada field ID anggota pada tabel anggota warnet. Nah, caranya sama, menggunakan alter add juga. Alter tabel anggota underscore warnet, kemudian add primary key, di mana yaitu di field ID anggota. Kemudian kita lihat hasilnya menggunakan perintah dash anggota warnet. Maka sudah ada primary key. Kemudian nomor 19, hapus field jenis komik pada tabel komik. Nah, caranya menggunakan perintah alter drop, yaitu alter tabel komik, kemudian drop. Apa yang mau kita drop? Yaitu fieldnya, nama fieldnya jenis komik. Setelah itu kita dash komik. Nah, maka nggak ada lagi ya, jenis komiknya sudah hilang. Kemudian yang terakhir nomor 20, ganti field jumlah pada tabel transaksi menjadi JML underscore komik, tipe datanya integer, size-nya 4. Yaitu kita gunakan perintah alter change. Ada yang baru ya, change artinya untuk mengubah. Alter tabel transaksi, tadi lupa ditambahkan ya untuk yang change. Jadi ada alter add untuk menambah, alter drop untuk menghapus, alter change untuk mengubah atau untuk mengubah data fieldnya. Jadi di sini yang kita ubah nama field dari jumlah menjadi JML komik dengan tipe data integer, size-nya 4. Yang tadinya size-nya 2 ya untuk jumlah. Kemudian dash transaksi. Oke, sudah selesai semua sampai 20 soal untuk latihannya.
Silahkan kalian coba di rumah, dipraktekkan dan dipahami. Setelah itu baru kalian coba kerjakan latihan-latihan berikutnya. Sekian dulu dari saya, terima kasih.